Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Asa Diri bersama gue Bayu dan Gua Vina. yes, kita di sini hari ini adalah hari di mana gue dan Vina kemungkinan besar akan berdiskusi dan berdebat di antaranya ya. Semoga kita berdebat dan kita nggak setuju semua dengan poin-poin yang kita obrolin hari ini. Amin. Kenapa? Karena gue di sini mengajak Vina. Jadi konteksnya adalah gue berusaha untuk gue lagi bikin satu persamaan yang simple ya, satu rumus atau satu resep simple yang kita semua bisa pakai supaya kita bisa merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Mungkin itu sekarang masih terdengar sedikit general, tapi intinya adalah bahasa Inggrisnya adalah transformation. Gimana kita transformasi? Transformasi itu bener nggak sih, Vin? Gue kalau ngomong transformasi itu ingetnya robot tuh nggak lu? Transformer, Jir. Transformer kan, mirip-mirip kan. Makanya kayaknya pokoknya transformation transformation adalah perubahan di dalam hidup kita yang kita lakukan secara sadar. Karena tentunya banyak-banyak juga perubahan yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik ke arah yang beneficial buat kita atau ke arah yang beneficial yang terjadi di bawah sadar kita atau dalam keadaan terpaksa. So, jadi itu adalah konteks hari ini. Nah, kita Jeng, jeng, langsung jeng, masuk ke jeng. ini nih, Vin ya, berarti ya. Kita langsung masuk ke resepnya nih ya, berarti ya. Jadi di resep ini, Vin, menurut pengalaman hidup gue, jadi approach gue adalah gue melihat ke belakang apa saja yang sudah saya lakukan untuk bisa maju dan membangun hidup secara lebih sadar, membangun hidup yang lebih selaras seperti yang saya inginkan. Jadi itu adalah openingnya. Nah, di dalam pengalaman gue, ingredient nomor satu yang paling penting, mungkin juga base dari kenapa kita selalu menyebarkan tentang mindfulness, dan itu adalah base dari podcast Asa Diri juga. Jadi ingredient nomor satu itu adalah awareness. Hmm. Awareness itu adalah kesadaran. Nah, argumen gue adalah lu tidak bisa merubah sesuatu yang lu tidak sadari. Hmm. Again, kita balik lagi ke konteks awalnya. Kita ngobrolin tentang perubahan yang kita lakukan secara sadar ya. Karena again, banyak banget keadaan di luar sana di mana terjadi satu dan lain hal yang membuat kita atau memaksa kita dalam tanda kutip untuk berubah. Tapi kalau kita mau secara sadar berubah dari sentence itu saja, nomor satunya itu udah kata sadar. Kita harus menyadari dulu. Nah, gimana caranya? Mungkin nanti kita masuk ke situ. Tapi dari sentence atau dari argumen pertama itu, apa yang pop up di kepala lu, Vin? Hmm. Kalau ngomongin transformation, ya itu emang udah kayaknya itu base dari banyak hal ya, by awareness, dan itu salah satu base yang kita pakai di Asa Diri, salah satu base juga yang kemarin kita omongin di webinar kemarin bareng Alpha Movement. Eh, Menurut gue itu udah memang ingredients yang tepat sih. Karena kebanyakan orang berusaha berubah seringkali itu bukannya dia tidak sadar ya, tapi seringkali dituntut oleh eksternal faktor yang menuntut mereka untuk berubah. Let's say um, suami istri, suaminya pengen istrinya berubah lah kayak gini. Oke, istrinya harus berubah kayak gini. Dia nggak tahu kenapa dia harus berubah, pokoknya ya udah gue berubah aja gitu. Even itu jadi perubahan yang lebih baik atau enggak, ya dia nggak tahu gitu. Cuma menurut suaminya itu akan menjadi perubahan yang lebih baik. Let's say kayak gitu. Atau emak bapaknya suruh dia berubah kayak gini. Jadi benar-benar bukan kesadaran kenapa dia berubah, tapi dari eksternal faktor. Gue sering ngeliatnya sih kayak gitu. Jadi ketika kita mau berubah mencapai sesuatu yang lebih baik menurut versi kita, ya tentunya kita harus aware dulu dengan apa yang kita miliki gitu kan. Kalau kita nggak aware ya apa yang mau dirubah gitu kan? Itu udah make sense banget gitu. Jadi menurut Hmm, gue itu pasti. lu tadi nambahin satu sentence yang menurut gue sangat penting, yaitu untuk merubah ke arah yang lebih baik versi kita.
Nah, kesadaran yang gue maksud di sini atau perubahan atau transformation yang gue maksud di sini juga memang transformasi yang subjektif. Jadi gue mau secara sadar bergerak ke sini. Sehingga banyak perubahan-perubahan yang mungkin kita kategorikan juga positif, tapi dasarnya seperti yang lu bilang gitu. Dasarnya, wah kayaknya gue harus melakukan seperti ini karena orang-orang di luar sana juga melakukan hal ini deh. Kayaknya gue harus kerja di bidang ini karena orang-orang di luar sana juga bekerja di bidang ini deh. Tapi gue sendiri tidak sadar dengan apa sih sebenarnya yang gue mau gitu. Jadi si kesadaran itu, yang kesadaran di sini yang gue maksud juga memang kesadaran yang lebih mendalam di mana lo tahu, sebelum lo tahu lo harus ngapain, lo harus tahu dulu lo maunya apa. Nah, menurut gue juga kita tuh jarang nanya ke diri kita lebih dalam lagi, lo tuh sebenarnya maunya apa sih di hidup ini? Kalau cuma layer luarnya doang, tahu lah, gue nanya, lo maunya apa sih? Gue mau kaya, gue punya banyak duit, gue punya punya keluarga, gue mau punya 2 anak, gue punya mobil gede kan, jadi mobil gede, rumah kenceng, kebalikan, rumah gede, mobil kenceng, gitu-gitu, itu udah layer layer paling luarnya lah gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam diri lu tuh sebenarnya lu tuh maunya apa sih gitu? Lu punya satu chance buat hidup ini gitu ya. Em, dan kesadaran ini tuh benar-benar penting karena dengan lu spend time, gue selalu share juga ke klien-klien gue misalnya di coaching session, sebelum lu full gas, dan kita juga udah ngobrolin ini di podcast kita, sebelum lu full gas buat ke satu arah, lebih baik lu spend time, lu berhenti dulu, dan untuk lu mempertanyakan lu tuh maunya ke arah mana, gitu loh, dan tidak terburu-buru, gitu kan. Nah, untuk menaikkan kesadaran ini, gue mau nanya lu nih langsung nih, ada nggak lu dari mata lu dan dari pengalaman lu ya, cara untuk menaikkan kesadaran tentang diri sendiri itu apa? Kalau ngomongin tadi kayak pertanyaan maunya kemana dan sadar akan hal itu, mungkin ada beberapa cara sih. Cuman supaya bisa benar-benar fokus nyampe ke situ, ke dalam diri kita maunya apa, menurut gue itu, again ini balik lagi ke mindfulness practice sih. Karena kalau pikiran lu itu penuh sama thoughts dan lain-lain gitu dan gak bisa fokus, lu mau duduk diam kayak apa juga lu gak bakal bisa nyampe ke dasarnya itu lu mau ngapain gitu. Jadi percuma aja kalau sekarang gue lagi ribet, lagi stres, terus gue berusaha tulis gue nih maunya apa, wah itu menurut gue sih gak bakal nyampe sih. Jadi kalau dari pengalaman gue, yang pertama ya kita melakukan mindfulness practice, either itu dengan meditasi atau fokus ke dalam satu hal kayak gitu, yang mana kita membawa fokus benar-benar spesifik ke satu hal. Jadi itu ngetrain, kalau di gue tuh kayak ngetrain fokus gitu loh. Jadi ketika fokusnya udah bisa lebih terarah, itu pikiran lu kan lebih clear ya. Jadi lu bisa lebih baik mensortir apa yang harus lu sortir gitu. Nah baru dari situ either brainstorming, lu tulis, atau lu bayangin. Mostly kalau awal gue mau berbuat sesuatu, gue tulis sih, gue brainstorm gitu, gue tulis-tulis. Kalau gue kesini, ini positifnya apa, negatifnya apa, ini perlu apa aja yang mesti gue lakuin, worth it nggak buat dilakuin, kayak gitu. Jadi itu mungkin praktikal lah. Cuma yang penting menurut gue sih buat mendatangkan si fokus itu dulu sih. Soalnya kalau nggak scattered pikirannya. Nah, kalau lu ngomongin tentang thoughts, kalau lu ngomongin tentang pikiran, gue juga kemarin mempertanyakan gitu ya. Kita dengan mindfulness itu, kita itu bukan pikiran kita mengobservasi pikiran kita, ya kan? Nah, argumen lainnya atau sentence lainnya, thoughts itu terkadang bisa menjadi tools, bisa menjadi indikator yang menunjukkan kita bahwa kita tuh sebenarnya tuh pengennya tuh ke arah ngapa sih? Kita tuh sebenarnya tuh pengennya tuh ngapain sih? Gitu loh. Contohnya, kemarin gue ngobrol dan gue share juga bahwa thoughts yang muncul di kepala gue misalnya, gue tuh
sering banget mikir, atau gue sering ngeliat diri gue tuh di atas panggung, Vin. Di atas panggung terus ngobrol, speaking gitu. Oke. Nah, di saat gue meditasi, gue juga mengetahui bahwa ya thoughts itu liar. Kadang datang, pulang tadi jemput, datang tadi antar, kebalik, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Terus random juga gitu loh. Sehingga pertanyaan gue adalah, menurut lu thoughts itu penting nggak sih, Vin? Bukan penting ya, salah mungkin. Menurut lu thoughts itu tuh indikator bukan sih, Vin? Bisa. Kalau ngomongin thoughts ya itu kan sesuatu yang alamiah terjadi ya. Lu duduk aja tiba-tiba bisa ada thoughts muncul kan. Hmm. Ya menurut gue itu bisa lu consider gitu. Cuma kalau thoughts-nya itu kebanyakan yang unnecessary, kayak apa ya contohnya? Mungkin kalau gue mau mikir sekarang ya, lagi di momen gue mesti brainstorm gitu. Tapi thoughts gue munculnya, ntar malam mesti masak apa ya? Aduh besok gue punya janji ini. Itu kan maksudnya yang kayak unuseful gitu loh, banyak yang unusefulnya. Nah, jadi itu kayak memenuhi pikiran gue dengan tidak berguna gitu loh. Jadinya semakin semakin penuh gitu pikiran gue. Kalau misalkan yang muncul dari yang kayak tadi lu bilang gitu, ya itu bisa di consider dan lu bisa tulis lagi di proses brainstorm itu, apakah tadi pikiran yang muncul ini sejalan dengan apa yang mau gua jalani gitu. Jadi mungkin dari banyak thoughts yang muncul juga lu harus memilah lagi gitu ya, Bay. Jadi nggak cuma dibuang gitu aja. Kalau lu tahu itu udah benar-benar nggak make sense ya, itu menurut gua gimana ya? Itu udah gut feeling gitu kali ya. Jadi kalau udah benar-benar nggak make sense ya udah di ini aja, dibuang aja daripada lu pikirin capek-capek gitu kan. Cuma kalau misalkan emang bisa dikonsider ya, gue consider, gue pasti tulis plus minusnya Hmm. apa Hmm. gitu. Hmm. 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 Jadi kita menggunakan mindfulness practice untuk mengkalemkan si pikiran, sehingga kita juga bisa lebih fokus untuk melihat pikiran-pikiran mana yang sekarang relevan untuk apa yang akan kita lakukan sekarang. Kita lakukan di sini dan sekarang, which is that present moment yang kita juga selalu bilang. Dan di situ kita bisa melihat dengan sadar dan dengan lebih jernih pikiran-pikiran apa sih yang kita sebenarnya punya sekarang, yang bisa membantu kita untuk again ke arah transformation yang juga ingin kita jalani. Perubahan-perubahan apa sih yang pengen kita lakukan gitu ya, Vini? Gue sih selama pengalaman gue abis melakukan mindfulness practice ya, Bay, udah bertahun-tahun lah kita juga bareng-bareng melakukan itu. Sejak mulai meditasi itu pikiran namanya thoughts itu yang nggak jelas, yang nggak ada gunanya, itu benar-benar reduce sangat banyak. Jadi sehari-hari tuh gue punya, ya gue tahu gue punya thoughts yang lain-lain, cuma nggak serame kayak dulu. Nah, tadi gue mau apa ya? Oh ini, biasanya ketika kita punya ide buat keluar dari zona nyaman atau kita mau berubah ke tempat yang beda banget lah sama yang kita lakukan sekarang. Thoughts yang muncul itu menurut gue adalah fear based gitu loh, Bay. Jadi itu cuma kayak si rasa takut kita yang ngingetin lu jangan kesana loh, ntar lu kayak gini-gini. Itu nggak ada di memori lu loh, nggak ada di bekas perjalanan lu loh. Jadi mendingan gak usah kesana deh. Nah itu biasanya pasti muncul deh. Itu kayaknya nggak mungkin nggak muncul. Tiap kali gue mau mengambil satu langkah baru pasti muncul deh. Nah itu yang mesti di realize, apakah itu benar-benar sesuatu yang gue harus pikirkan atau itu cuma ketakutan aja gitu. Cuma kayak warning doang gitu. Lu memilahnya ada proses yang spesifik kah atau pure intuition? Biasa konkretnya kalau gue tulis-tulis biasanya plus minus sih. Plus Hmm. minus, terus kayak apa aja effort yang gue mesti lakuin kalau gue ambil jalan A atau gue ngambil jalan B gitu. Di keadaan yang sekarang pas nggak kalau gue ngambil jalan A, konsekuensinya apa gitu.
lebih praktikal kayak gitu sih, Bay. Tapi Hmm. kadang-kadang juga kalau emang gue kayak gue merasa ini harus banget dilakukan, iya kadang-kadang itu kayak feeling aja sih, kayak ya udahlah Hmm. jalan aja dulu gitu. Jadi mix dan balance, lu ngejembrengin fakta, and at the same time lu juga aware dengan feeling-feeling yang datang dari dalam ya. Hmm. Hmm. Kalau sangat Hmm. kuat itu menurut gue kayak pertanda ya memang itu sesuatu yang ingin lu lakukan gitu loh. Dan kalau emang faktor negatifnya nggak membahayakan lu di saat ini, ya udahlah nothing tulus gitu kan istilahnya. Hmm. 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 Ya. Oke, em, jadi kita sekarang bisa bilang bahwa kita setuju ya berdua ya bahwa step nomor satunya adalah menaikkan kesadaran itu sendiri, kesadaran tentang situasi kita sekarang, kesadaran akan rasa takut begitu kita innerly atau di dalam diri sudah mengambil keputusan, oke saya ingin berubah, tiba-tiba ada rasa takut atau ada suara-suara yang bilang, udah ngapain sih lu berubah, udah stay aja di sini. Dan kita juga boleh sadar akan hal-hal tersebut karena memang maksudnya mungkin dari si suara tersebut ya memang maksudnya baik. Karena dilihat dari evolusi kita pun, kita akan selalu aman di saat kita sudah berada di tempat yang kita kenal. Kalau kita Hmm. keluar, tiba-tiba di situ ada, I don't know, coyote atau apa, kita juga bisa kehilangan hidup kita. Let's say mungkin ya, ini mungkin contoh yang uh, kurang serak, tapi Hmm. ada dari evolusi juga kenapa kita itu punya tendensi untuk thinking fear based on fear, seperti yang lu bilang, Vin. Bahkan ada bukunya itu The Power of Fear atau apa gitu. Itu juga lumayan menarik Really? mungkin. Iya, iya, benar. Itu teman gue baca itu, mungkin kita bisa kulik itu di episode selanjutnya. Oke. Jadi kita masuk lagi ke Gleichung-nya tadi, ke persamaannya. Untuk transformasi, pertama kita harus sadar dulu. Nah, di pengalaman gua, ingredients yang kedua sebelum kita menjabarkan apa-apa aja yang harus kita lakukan dan mulai untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang kedua itu adalah acceptance with compassion, Vin, di persamaan gua. Hmm. Artinya apa? Di saat kita sudah sadar, kita harus menerima dengan mata kasih sayang dulu. Contohnya, di saat gue sadar, wah, gue nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Misalnya gue hidup nggak sehat gitu ya, gue nggak bisa em, tidur begadang terlalu malam dan bangun memaksa tubuh gue untuk bekerja pagi. Gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Nah, ada momen-momen di dalam hidup gue di saat gue sudah sadar, gue malah menghakimi diri gue sendiri. Kok lu bisa sih, Bay? Memaksakan diri lu sampai lu sekarang ada di titik sekarang di mana lu sekarang breakdown, misalnya lu udah super capek banget dan lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kok lu bisa sih gitu lu memaksa diri lu sampai ke sini? Lu nggak sayang sama diri lu sendiri. Lu nggak take care sama satu badan yang Tuhan ini udah kasih ke lu dan lain-lainnya, Hmm. argumen-argumen. Nah, di situ gua harus, at least di case gue ya, gue harus proaktif untuk menerima kenyataan bahwa sampai di titik ini, saya sudah melakukan apa yang terbaik menurut versi saya dan apa yang saya bisa. Hmm. Bukan berarti semuanya benar keputusan-keputusan yang saya ambil. Bukan berarti saya ini perfect, bahkan justru sebaliknya. Saya harus menerima bahwa sampai saat ini, saya nggak punya knowledge, atau saya nggak punya disiplin, atau saya nggak punya persistence di dalam melakukan hal-hal yang saya tahu saya harus lakukan. Jadi saya harus menerima dulu, gue harus menerima dulu kenyataan itu dan melihat diri gue sendiri dengan kasih sayang dan tidak menghukum. Di saat gue bisa menerima diri gue dengan kasih sayang, gue kalau ibarat kayak orang tua ke anak gitu ya, atau mungkin teman ke teman baik, whatever relationshipnya sebenarnya, gue akan merasa kayak di tepuk-tepuk sendiri gitu pundaknya gitu loh. Dan gue harus menepuk pundak gue sendiri. Karena kalau orang lain yang menepuk, nggak cukup, Vin. Nggak akan bisa
nggak nyampe ke dalam gitu loh kasarannya gitu. Lu cuma di pundaknya doang gitu. Tapi kalau gue yang proaktif bilang, yo, you did your best, that doesn't mean that it was good enough, but you did your best. Now you're going to do better, so it becomes closer to what is necessary to go to reach the goals that you want to go to the direction that you want to. Oke, lu udah melakukan yang terbaik, tapi belum tentu yang terbaik lu sampai sekarang itu adalah apa yang harus dilakukan, ya kan? Nggak apa-apa, kita sekarang sampai di sini, kita akan maju terus sehingga apa yang menurut lu yang sudah terbaik itu bisa lebih dekat ke apa yang necessary, apa yang harus dilakukan. Gitu. Dan menurut gua dan di pengalaman gua itu penting banget supaya nggak ada beban moral, beban mental yang tertinggal di saat kita berjalan ke arah selanjutnya. Supaya, dan karena gue berusaha untuk meletakkan batu-batu mental atau beban-beban mental yang memang nggak perlu di hidup gue gitu loh. Karena hidup ini ya memang udah cukup nanjak, Vin. Lu nggak bawa tas aja nanjak hidup ini kok gitu loh. Sekarang lu apa yang nggak perlu tuh lu taruh-taruh gitu loh. Gitu. Jadi ingredient kedua di Gleichung atau di persamaan ini adalah acceptance with compassion, which is menerima diri sendiri dengan kasih sayang. What do you say? Gue lagi ngebayangin dulu contoh konkret karena apa ya, di bayangan gue mungkin ya ini acceptance, tentunya acceptance dan compassion itu penting ya buat kita. Cuma gue nggak tahu apakah ini di urutan yang setelah awareness atau enggak. Mungkin kita bisa obrolin bareng. Let's say kita ambil kasus ada orang frustasi banget di satu kerjaannya dia. Dia pengen berubah, dia pengen keluar dari pekerjaannya dia, dan dia mau mengejar passionnya apalah itu ya. Mungkin jadi seorang fotografer, let's say. Dia tahu bahwa di saat ini dia tidak suka dengan pekerjaannya, dia tidak senang, dan dia ingin berubah. Dia sudah sadar bahwa dia udah di tahap 1 itu tadi, sudah membangun awareness, udah tahu dirinya ingin mengejar passionnya, udah tahu juga bahwa ada plus minusnya dengan dia mengambil jalan yang lain itu. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, Bay? Apakah proses acceptance dan compassion ini di skip? Jadi let's say ya, dia tahu dia capek, nggak seneng gitu. Dia udah aware sama itu, dan dia pengen berubah, dia pengen langsung ke step berikutnya yang praktikal. Apakah orang tersebut tetap perlu acceptance tersebut? Dan harus secara sadar untuk menerima gitu ya. Yuk nggak apa-apa gitu ya. Menurut lo ya. Ya dia nggak berpikiran bahwa wah ini salah gue nih ada sekarang di posisi ini. Coba gue nggak denger. Kalau dia nggak berpikiran kayak gitu sama sekali, gimana? Kalau menurut dia itu cuma ya udah itu emang udah jalan kehidupan gue ada di sini aja, gitu. Apa itu artinya dia belum aware sama sekali? Kenapa dia berada di situasi yang tidak mengenakan itu? I would argue bahwa dia sudah melakukan acceptance tersebut tanpa dia menyadarinya. Karena seperti yang barusan lu udah bilang gitu. Ya udah ya ini namanya hidup gitu. Isn't that a type of acceptance? Isn't that a kind of acceptance? Iya. Cuman dia tidak menyalahkan dirinya sendiri gitu. Berarti di momen itu. Yeah, so I think acceptance itu diperlukan, dan kenapa menurut gue ini penting untuk ada di Gleichungnya. Kalau memang orang tersebut, let's say, oh gue tahu sekarang gue mau kemana, dan gue bahkan berterima kasih, atau ya namanya hidup gitu ya, gue sampai di titik ini ya gue maju lagi. Jadi si acceptance with compassion ini sudah ada di dalam dirinya tanpa harus dia melakukannya secara sadar. Itu argumen gue. Jadi ya udah maju terus gitu. Ya berarti ya orang itu ya memang sudah menerima dan tidak ada gejolak
di dalam diri yang bilang, how could you gitu loh. Iya, itu maksud gua. Berarti menurut lo itu apakah efek dari awareness yang dia miliki, atau orang-orang bisa terlahir saja dengan karakter memaklumi segala situasi apa adanya? Dalam artian kalau bahasa Jawa mungkin diajarin jadi legowo gitu. Legowo. Ya. Kayaknya dua-duanya benar, Vin. Hmm. Kayaknya dua-duanya benar. Karena di pengalaman gua sendiri ya, di pengalaman gua sendiri itu memang ada momen kalau perubahannya tentang hal-hal tertentu gitu ya. Kan kita ngomong transformasi kan banyak ya. Ada gue mau mentransformasikan mindset gue yang ini, atau gue mau hidup yang lebih baik, whatever arti dari transformation itu buat setiap orang. Seringkali momen di mana gue bermeditasi, menaikkan awareness tersebut, dan di situ gue proaktif secara sadar gitu, ya itu tadi, menepuk-nepuk pundak gue gitu loh. Dan ada juga momen di dalam hidup gue tentang hal yang lain, di mana gue bisa nerima itu tanpa harus gue proaktif. Jadi kayak udah otomatis gitu. Kalau pertanyaan lu adalah apakah mindfulness membangun awareness itu akan bisa membantu kita untuk menerima? Kalau itu pertanyaannya, jawaban gue adalah iya, itu bisa. Karena dengan lu mengamati diri lu sendiri, dengan lu mengamati emosi-emosi lu sendiri, lu akan, gue nggak tahu Vin kenapa, tapi di gue at least itu terjadi secara otomatis. Bahwa gue tuh jadi, oh alah, ini anak ini udah berjuang keras banget loh. Ini bukannya gue menaik-naikkan diri gue sendiri ya, bukannya gue berdelusional bahwa, ngerti nggak lo? Gue nggak mencoba untuk baik-baikin Boost diri gue sendiri yourself gitu loh. ya. Bukan itu loh, tapi muncul bener-bener perasaan gitu. Ya, wah, ya nih anak nggak berhenti untuk mencoba untuk menjadi yang lebih baik gitu. Perasaan itu muncul gitu secara otomatis. Di pelajaran yang gue dapati di Vipassana dan dari orang-orang yang juga practice mindfulness, actually it is funny because gue nggak pernah nanya ini langsung ke lu. Tapi di pengalaman gue, di lingkungan gue, mereka juga mengiyakan bahwa rasa kasih sayang tersebut kepada diri sendiri muncul dengan sendirinya. Sehingga itu bisa dilihat menjadi bukti bahwa kalimat kita, manusia, intisarinya di dalam, itu tuh kasih sayang. Cuma tertutup dengan based on karma hidup lalu mungkin, atau lingkungan, atau semuanya gitu ya. Tapi itu tuh kayak bawang, jadi ada kulit-kulitnya gitu. Tapi kalau kulit-kulitnya itu lo kupas, di dalamnya tuh intinya tuh ya cinta dan kasih sayang gitu. Lu ini nggak relate nggak dengan itu? Iya sih, relate. Karena mungkin karena di mindfulness practice itu kita lebih melihatnya sebagai observer. Jadi ketika apapun yang terjadi gitu ya di hidup gua muncul perasaan otomatis, bukan ya, mungkin base-nya kasih sayang. Cuman gue ketika mendapati sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, gue tidak blaming diri sendiri gitu. Jadi bisa melihat ya it is what it is gitu. Part of life. Ya, dari situ mungkin nanti kalau misalkan gue punya momen, ada waktu, gue kulik gitu apa yang bisa gue pelajari dari situ, apa yang mungkin bisa gue benerin kalau misalkan ada kesalahan yang gue buat. Cuman di momen hal tersebut terjadi, gue tidak blaming. Itu sih yang gue rasain. Ya menurut gue itu maybe I would say itu part dari kasih sayang terhadap diri sendiri ya.
kalau lu Hmm. tidak blaming. Karena ya lu terlalu harsh kan sama diri sendiri. Blaming, Hmm. judging. Jadi itu sih kalau yang gua rasain sih. Oke. Sip, berarti kita conclusionnya acceptance with compassion kita masih tanda tanya nih ya. Ini penting atau enggak, atau harus ada atau enggak untuk orang-orang yang akan apa namanya eh, yang mau untuk merubah hidupnya, mentransformasi hidupnya. Ini masih tanda tanya ya. Kayaknya Sip. gue rasa penting ada di situ. Cuman urutannya, gue nggak tahu apakah ini equationnya adalah sesuatu yang lu harus lakukan secara stepwise atau ini udah jadi ini plus 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 jadi semuanya harus ada gitu. Nggak tahu ini kronologi atau bukan gitu ya. Ya, ya. Ya, sama. Gue juga nggak tahu. Nah, makanya sama, benar, benar, benar. Alright, jadi itu ingredient kedua. Kita kasih lampu kuning, kita kasih tanda tanya. Nanti kita conclusion bareng di akhir ya.